Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Pak Ari di video pembelajaran online. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, pada kesempatan kali ini nanti Pak Ari akan menyampaikan materi tematik tema 7 mata pelajaran IPA tentang gaya listrik. Tapi seperti biasa anak-anak, agar kegiatan kita dirahmati oleh Allah, marilah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Semoga anak-anakku kelas 4 diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Pak Ari sampaikan. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, di minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian gaya. Masih ingat anak-anak apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar memperdalami tentang gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Silakan kalian perhatikan layar kalian. Kemarin kita juga sudah belajar tentang pemanfaatan gaya otot. Gaya otot sering sekali kita gunakan untuk menarik benda, untuk mendorong benda, ya. Supaya gaya otot bisa bekerja maksimal, kemarin juga sudah Pak Ari kasih tahu, kalian harus memakan makanan yang menjadi sumber tenaga buat kalian. Apa saja contoh makanan yang menjadi sumber tenaga? Contohnya adalah nasi, roti, kentang, ubi, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan yang ada di layar. Gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Mari ulangi, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Perlu anak-anak ketahui, listrik itu anak-anak memiliki dua muatan, ya. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif disebut juga dengan proton. Ingat-ingat, muatan positif disebut juga dengan proton. Yang kedua adalah muatan negatif. Muatan negatif disebut juga elektron. Kalau positif proton sama-sama diawali dengan huruf P, muatan negatif disebut elektron. Muatan positif dilambangkan dengan tanda plus atau tanda tambah, sedangkan muatan negatif dilambangkan dengan tanda kurang atau min. Berikutnya anak-anak, jika ada dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Positif bertemu dengan positif, maka akan tolak menolak, ya. Negatif bertemu dengan negatif, maka akan tolak menolak. Berbeda dengan jika dua benda tersebut memiliki muatan yang tidak sama, tidak sejenis atau berbeda, maka apabila didekatkan maka akan saling tarik menarik, ya. Prinsip pada muatan listrik ini anak-anak sama dengan yang terjadi pada magnet. Baik anak-anak, macam-macam listrik. Listrik itu anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Mari ulangi, listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Mengapa kok dikatakan tidak mengalir? Karena elektron pada benda tersebut tidak bergerak, ya. Listrik statis akan hilang
ketika kedua benda tersebut sudah tidak memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, sifat dari listrik statis hanyalah sementara, ya, tidak permanen. Listrik statis anak-anak bisa kalian buktikan dengan melakukan beberapa percobaan, seperti contoh yang sudah Pak Ari tunjukkan pada layar kalian. Yang pertama, silakan kalian memotong kertas kecil-kecil. Setelah itu kalian ambil penggaris. Penggaris tersebut kalian gosokkan di rambut kalian yang kering, ya, digosok-gosokkan gini. Setelah itu kalian dekatkan pada potongan kertas, ya. Potongan kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris, ya. Contoh lagi, helai rambut yang tertarik oleh balon setelah balon digosokkan di kain. Yang ketiga, ada fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Ketiga contoh itu tadi adalah contoh listrik statis, listrik yang tidak bergerak, ya, listrik yang hanya bersifat sementara. Berikutnya, yang kedua adalah listrik dinamis. Berbeda dengan listrik statis, listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Kalau statis tidak bergerak, kalau dinamis bergerak. Energi listrik anak-anak itu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya adalah baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai anak-anak itu memiliki dua kutub, ya. Kalau kalian punya baterai, silakan di baterai itu ada tulisannya mana yang kutub positif dan mana yang kutub negatif. Kutub positif itu berada di atas yang ada benjolannya kecil itu, nak, ya, itu kutub positif, dan kutub negatif itu ada di bawah. Berikutnya anak-anak, jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis ini sering kita gunakan di rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Aliran listrik atau arus listrik ini akan terhenti jika penghubung antara kutub diputus menggunakan saklar, ya. Dengan kata lain, alat yang digunakan untuk memutus aliran listrik atau memutus arus listrik disebut dengan saklar, ya. Apa sih Pak Ari saklar itu? Kalian bisa lihat di gambar. Kalian mungkin biasanya mengenal dengan istilah cepekan, ya. Cepekan yang ada di rumah kalian itu loh, nak, yang untuk menyalakan dan untuk mematikan lampu itu namanya saklar, ya. Itu digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Kalau lampunya menyala berarti kalian sedang menyambungkan arus listrik. Kalau lampunya mati berarti kalian sedang memutuskan arus listrik. Berikutnya anak-anak, ya, Pak Ari akan menjelaskan tentang perubahan bentuk energi listrik, ya. Tadi di awal sudah Pak Ari sampaikan bahwa arus listrik, aliran listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak, nak, melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi, akan hidup, ya. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yang terjadi pada alat blender, ya. Bagaimana cara kerja blender? Energi listrik mengalir melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik masuk ke blender dan akan mengubahnya menjadi energi gerak, sehingga blender bisa menghaluskan bahan-bahan makanan. Selain blender anak-anak, contoh benda elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah kipas angin. Berikutnya, energi listrik menjadi energi bunyi, ya. Contohnya adalah pada
bel ya. Bagaimana cara kerja bel listrik? Energi listrik mengalir melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Contohnya apalagi? Ada radio ya. Berikutnya ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah pada lampu ya. Jika kalian mencolokkan steker ya pada stop kontak, maka akan mengalir alur listrik menuju lampu sehingga lampu bisa menyala, ruang kalian menjadi terang sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Berikutnya anak-anak, energi listrik menjadi energi panas. Di layar Pak Ari memberikan contoh pemanggang roti, tetapi masih ada banyak sekali contoh benda elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa kira-kira anak-anak? Setrika ya, ada magicom ya, ada magic jar. Itu juga contoh benda elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya yang terakhir yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Bukan energi suara ya, diingat-ingat tidak ada energi suara ya, adanya energi bunyi. Bagaimana cara kerja televisi? Energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, sedangkan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara yang ada pada televisi. Baik anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, demikian penjelasan Pak Ari tentang materi yang ada di tema 7 subtema 2 tentang gaya listrik. Untuk tugas silakan 10 soal yang ada di layar kalian salin di buku tugas. Kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan benar agar kalian bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Sekian dari Pak Ari. Pak Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.